Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-7. Demikian sabda Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Tema renungan saat ini adalah mata Tuhan melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah film kartun melukiskan dengan menarik adegan Yusuf sedang digoda oleh istri Potifar. Mereka hanya berdialog berdua di sebuah kamar. Di kamar itu tegak berdiri patung dewa sesembahan keluarga Potifar. Sambil melempar busananya ke arah patung itu sehingga menutupi kepala si dewa, istri Potifar berkata kepada Yusuf, "Marilah tidur dengan aku. Tak ada seorang pun di sini yang melihat kita, bahkan dewa pun tidak." Namun Yusuf menjawab, "Janganlah Nyonya berbuat begitu. Walaupun dewamu tidak melihat, tetapi Allahku hidup dan tetap melihat." Saudara yang terkasih, pencobaan berat bisa terjadi ketika seseorang sedang berada dalam situasi sepi, tersembunyi, tak ada orang yang melihat. Nafsu jahat akan terus menggoda dan merayu. Namun dalam kisah Yusuf memiliki benteng itu, yakni kesadaran dan penghayatan bahwa Tuhan hidup, Tuhan selalu hadir dan melihat segala sesuatu. Meski tak ada orang di situ selain Nyonya Potifar sendiri, Yusuf tetap berkata, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allahku?" Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lirik lagu anak sekolah minggu demikian. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Begitu sebagian lirik nyanyian anak-anak di sekolah minggu. Sangat sederhana, tetapi sampai kapanpun kebenarannya tidak berubah. Ini berlaku baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Jika kita tergoda untuk berbuat jahat atau terhalang untuk berbuat baik karena ada pikiran bahwa tak ada yang melihat, mari segera kuatkan benteng iman kita. Saudara yang terkasih, belajarlah dari tokoh Yusuf. Dalam usia yang masih muda, namun sudah menjadi orang yang taat dan menghormati Tuhan. Tantangan yang dihadapi Yusuf tidaklah ringan. Hidupnya sering mengalami penderitaan. Diawali dengan dimusuhi semua saudara-saudaranya, hingga akhirnya dijual dan menjadi budak di Mesir, menjadi perantauan yang mengabdi di rumah Potifar. Rupanya kesulitan dan penderitaan hidup yang dialami oleh Yusuf
tidak sedikit pun mengurangi kesetiaan Yusuf kepada Tuhan. Bagaimanakah dengan kita? Bisakah kita memelihara ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan dalam situasi apapun? Jika kita sebagai siswa dan mahasiswa, bisakah kita mempertahankan ketaatan kita untuk tidak menyontek saat ujian? Bisakah kita untuk menjaga diri kita hidup dalam kekudusan? Bagi kita semua, bisakah kita membiasakan diri untuk tidak berbohong, tidak korupsi, dan tidak melakukan tindakan dosa yang lain? Saudara yang terkasih, marilah belajar dari Yusuf, karena melalui ketaatannya lah Yusuf menjadi orang yang diberkati Tuhan, yang akhirnya menjadi orang yang berhasil dalam hidupnya. Mari kita bangun karakter untuk taat dan setia kepada Tuhan. Perlu kita sadari bahwa mata Tuhan melihat setiap saat apa yang kita kerjakan. Karena itu, jadilah anak-anak yang taat, rajin, dan dapat dibanggakan, sehingga Tuhan akan berkata kepada kita, "Mari, ikutlah berbahagia bersama dengan aku, karena engkau telah setia melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu." Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia kepadamu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar mampu menjadi anak-anak yang taat, sehingga kami menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan atau kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana kami hari ini kepadamu. Kami memohon Tuhan kiranya yang menyertai dan menolong kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.